yang berikutnya adalah cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut. Yang pertama adalah batasan waktu. Nah, ini tentunya berbicara tentang kedisiplinan kita untuk menggunakan waktu. Nah, kalau saya baca di sini dari sumber informasi dari alat dokter itu adalah sebaiknya untuk anak usia di bawah 2 tahun itu disarankan tidak diberi akses dulu untuk penggunaan gadget ini. Anak di bawah 2 tahun. Iya, betul. Kalau anak usia di atas 1,5 tahun, mungkin kalau diberikan akses untuk menggunakan gadget, ya waktunya tidak lebih dari 1 jam begitu. Itu kalau untuk anak-anak. Kemudian anak 2-5 tahun itu mengakses gadget hanya 1 jam per hari. 1 jam per hari. Iya. Tapi kan kenyataannya bisa lebih daripada itu. Iya, bisa 3 jam, 4 jam itu ya. Yang penting semua pekerjaan rumah selesai. Iya. Anak memegang gadgetnya yang terjadi seperti itu. Iya. Kemudian kalau untuk anak usia 6 tahun ke atas, sebaiknya tetapkan durasi khusus yang disepakati bersama. Artinya ada kesepakatan orang tua dan anak. Iya, betul. Misalnya anak hanya bisa mengakses gadget pada akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari. Pada akhir pekan, Sabtu Minggu, iya. Dan atau maksimal 2 jam per hari. Iya. Tapi masalahnya kan anak-anak sekarang itu paling mudah protes, Mas Anto. Iya. Makanya dia bilang kita cuma 2 jam, tapi papa mama gitu ya, apalagi mamanya. Ya biasanya orang tua atau ibu-ibu alasannya gampang, mencari resep. Resep yang tidak pernah dimasak, yang pernah tidak dipraktekkan dan sebagainya. Iya, betul Pak Joni, betul. Jadi sekali lagi memang kita memberikan peraturan kepada anak-anak ini juga orang tua juga harus konsisten atau konsekuen dengan peraturan yang dibuat begitu. Nah, itu kalau orang tua tidak konsisten, karena yang membatasi waktu ini otomatis kan dari pihak orang yang lebih dewasa, orang tua begitu. Kalau anak sendiri pokoknya selama dia nyaman, tidak ditegur, tidak diingatkan, ya pasti dia akan terus menggunakan gadgetnya begitu, Pak. Nah, terus bagaimana caranya kita kemudian dengan membatasi 2 jam sehari atau di akhir pekan supaya anak-anak juga kemudian merasa nyaman dengan orang tua? Iya, kalau pembatasan waktu sekali lagi tadi adalah kalau anak itu tadi yang usia 6 tahun mungkin sudah bisa untuk diajak berdiskusi begitu. Nah, kalau jam sekarang ini, kalau kondisi sekarang memang anak-anak ini di rumah pasti menggunakan gadget, tapi kan karena ada tugas-tugas dari sekolah yang harus dikerjakan, ya memang harus menggunakan gadget. Itu misalnya dari guru memberikan video yang harus dilihat, kemudian mengisi presensi atau kehadiran pun online begitu. Dan kemudian kalau ada tugas ya juga harus difoto, dikirimkan lagi ke gurunya. Jadi tapi saya kira juga tidak sepanjang hari. Maksudnya itu kan mungkin sampai dari jam 8 sampai jam berapa, 12 atau kurang dari itu. Setelah itu kan ya orang tua juga harus memberikan, mengingatkan, mengawasi, mungkin juga bahwa ini waktunya sudah selesai, disimpan dulu gadgetnya. Mudahnya seperti itu, Pak. Iya, kadang-kadang prakteknya lebih sulit karena setiap anak punya karakteristik sendiri. Kadang orang tua juga ya, sekeras apapun orang tua, begitu ada kesempatan justru malah berbahaya. Bagaimana cara membangun sebuah komunikasi yang sehat kepada anak di masa-masa ketika gadget itu menjadi penghalang, kalau boleh saya katakan? Ya, ini memang menjadi tanggung jawab kita, orang yang lebih dewasa atau orang tua. Sesibuk apapun, saya kira anak-anak ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya kita harus bisa menginvestasikan waktu kita untuk juga
bersama dengan anak-anak sehingga komunikasi itu terbangun dengan baik. Kalau di rumah kita bisa berkomunikasi, misalnya tadi kalau Pak Joni sebutkan, wah tadi sudah lihat di Google membuat resep masakan gitu ya. Nah, sekarang ya dipraktekkan gitu loh Pak. Nah, kalau anak saya ini yang cowok suka masak Pak, suka masak. Dia cara buat minuman, cara buat apa itu kue. Nah, ya lebih baik ini karena usianya sudah berapa ya, 12 tahun ya, didampingi oleh mungkin saya atau ibunya begitu. Jadi artinya itu kan komunikasi yang kemudian dibangun bersama begitu. Ya, jadi kembali tadi berani konsisten dengan waktu dalam komunikasi bersama. Kemudian selain kan ini berkaitan dengan sebuah barang yang disukai, tapi bagaimana menggantikan barang yang disukai tadi yang berupa gadget dengan hal apa selain tadi ketika anak suka melihat resep, ayo dipraktekkan, orang tua mendorong. Tapi dengan hal yang seperti apa lagi yang bisa diberikan kepada anak-anak kita? Oh iya, ada hal yang lain selain gadget yang bisa kita lakukan. Jadi selama ini kan dari sekolah misalnya anak-anak di sekolah itu juga ada buku-buku, atau mungkin kita di rumah juga punya buku-buku yang bermanfaat untuk dibaca. Nah itu salah satunya. Kemudian mari kita dorong anak-anak kita itu untuk rajin mempelajari buku yang diberikan oleh guru. Ya, tapi tadi sekali lagi seperti yang Pak Joni tadi sampaikan, anak-anak kita baca 30 menit mungkin itu sudah merasa capek begitu ya. Nah, tapi ini ada yang harus kita lakukan adalah ya ditunggui anak itu. Selain komunikasi yang baik, kita juga tidak hanya memberikan perintah, tapi juga artinya kita ini turut bersama dengan anak-anak tersebut. Misalnya anak belajar ya kita di sampingnya. Itu kan anak-anak merasa ditunggui dan dia merasakan, oh orang tua saya itu memperhatikan saya. Ada komunikasi yang baik. Ini kalau kaitannya dengan belajar dari anak-anak begitu. Yang lain juga masih ada di sini Pak, masih. Ya, bagaimana kemudian cara membatasi penggunaan gadget itu sendiri, sementara sekali lagi kemauan anak lebih besar dari kekuatan kita untuk bisa membatasi. Ya. Untuk pembatasan ini kemudian ya saya lebih percaya kalau pembatasan itu pertama adalah contoh dari orang tua itu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan pembatasan penggunaan gadget ini. Kalau anak biasanya kan ini menyangkut kuota juga gitu ya. Tidak harus kalau anak minta dikasih, tapi peruntukannya untuk apa? Kalau memang itu untuk belajar itu baik dan kita menyetujui. Tapi kalau untuk main game atau menonton, bahkan anak-anak sekarang ini kan kalau dikasih orang tua uangnya bisa untuk beli apa itu, untuk jajan paket data gitu. Itu bukan jajannya makanan, minuman, tapi mau jajan apa paket data itu. Karena anak-anak sekarang ini betah untuk tidak makan kalau sudah pegang gadget itu. Jadi ya pengawasan juga kontrol dari pihak orang tua itu yang saya kira sangat penting supaya anak-anak kita itu bisa kita batasi waktunya untuk penggunaan gadget. Kemudian berikan kesempatan kepada anak untuk belajar yang positif sesuai dengan minatnya. Maksudnya begini Pak, jadi seringkali kan kita melarang jangan gunakan HP atau jangan main gadget terus, tetapi kita harus memberikan solusi. Misalnya anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar menari atau berolahraga, ya dicarikan keterampilan atau minat yang dia
sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya kira itu salah satu jalan keluarnya. Ya, tadi salah satu membatasi penggunaan gadget. Satu kali ada orang yang sharing seperti ini, Pak, anak saya ini ya kalau makan tidak melihat gadget, tidak mau makan, ya. Kemudian memang pro kontra, tetapi ternyata dia ngomong, setelah saya melihat anaknya itu kalau makan harus melihat orang makan. Walaupun lauknya nggak enak, kalau dia lihat film orang makan atau video orang makan yang enak, dia ikut makan gitu. Gimana ini? Ini kan kaitannya kalau bilang batasi nggak boleh, dan akhirnya orang tua kalah. Pokoknya masa mau makan kalau sambil lihat YouTube misalkan gitu. Iya. Ternyata yang dilihat orang makan juga menu-menunya. Iya, itu justru begini. Justru dulu juga saya pernah dengar cerita dari teman SPA juga. Anaknya nangis satu malam. Dia bilang bego gitu Pak. Ternyata itu dia pengen nonton Big Hole, pengeruk tanah itu Pak. Bego. Iya. Jadi saya kira juga mirip seperti itu. Jadi tapi kalau kita melihat tentang apa sih kita kalau untuk mengecek atau indikatornya kalau kita ini kecanduan gadget, itu yang ada salah satunya adalah ketika makan apakah kita juga bermain atau melihat gadget kita. Itu juga salah satu. Justru itu menjadi pertanyaan. Nah, anak itu tadi apakah juga sudah mengalami kecanduan gadget begitu? Persoalannya itu Pak. Iya, kalau ditanya loh, saya kalau nggak lihat gadget orang makan yang enak-enak saya nggak bisa makan. Mungkin orang tua juga berlaku seperti ini. Nah, kemudian, kalau kita berbicara ini, sering kali yang terjadi mengapa orang tua tidak bisa membatasi anak, kemudian anak begitu saja akhirnya kecanduan gitu ya. Sebenarnya peran orang tua sesungguhnya di dalam relasi ya, pada anak-anak seperti apa ya, karena ada orang tua tertentu yang berkata seperti ini, aku memberikan gadget karena aku mengasihi anakku, aku sayang sama anakku. Gimana? Ya, jadi memang di dalam salah satu untuk kita mengatasi supaya tidak kecanduan gadget dari hal-hal yang negatif, salah satunya adalah kita harus banyak komunikasi dengan anak, kasih sayang kepada anak, tapi jangan sampai justru dengan cara yang salah gitu ya. Karena kita sayang sama anak, mainan yang bagus itu ya dari gadget yang terbaru, yang terbaik. Tapi apakah itu sesuai dengan usia anak? Itu yang jadi persoalan, karena kalau kita menyayangi anak itu bukan berarti kita memberikan apa yang menjadi keinginan anak. Jadi mudahnya adalah harus membedakan antara keinginan anak dan kebutuhan anak. Kalau sesuai dengan kebutuhan itu berarti kita sedang menyayangi anak. Tapi kalau memberikan sesuai dengan keinginan anak, itu istilahnya jelomprong ke anak begitu Pak. Itu yang harus kita pahami, bahwa kasih sayang itu adalah menjaga anak terlindungi, karena ini kaitannya dengan perlindungan anak Pak. Jadi selama ini kan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kemudian kekerasan budaya. Nah, ini ada budaya yang baru, kekerasannya adalah lewat gadget yang karena tidak terkontrol. Itu jadi tanggung jawab orang tua sekarang ini harus lebih besar untuk kalau menyayangi anaknya, ya jangan sampai kita memberikan kebebasan yang tidak terkontrol. Seperti itu Pak, berbicara tentang kasih sayang itu. Iya, kalau kita berbicara kembali kepada topik kita yang pertama tadi, bahwa kita itu melihat gadget itu bisa menjadi pengaruh yang positif, tetapi juga bisa menjadi pengaruh yang negatif. Betul. Gadget bisa menjadi ancaman, bahaya yang mengancam. Nah, peran kita dalam melindungi anak seperti apa? Ini bahaya ini. Kalau tadi sampaikan, seringkali kita berbicara tentang kekerasan itu yang fisik, seksual, tetapi tadi dikatakan
ini juga bahaya ini, gitu ya. Ya. Jadi kaitannya dengan perlindungan anak itu adalah orang tua atau orang dewasa itu adalah melindungi anak-anaknya. Jadi perlindungan ini diberikan karena anak-anak ini butuh pembelaan. Kenapa dilindungi? Karena mereka ini anak-anak yang lemah, yang membutuhkan perawatan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan pendampingan dari orang tua. Disinilah perlindungan anak itu perlu. Dan kita tahu bahwa anak-anak ini yang dimaksud dengan anak-anak itu adalah mereka yang di bawah 18 tahun. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 begitu. Jadi inilah orang tua. Jadi kalau kita menganggap gadget itu memang ada bahayanya, ya mari kita lindungi begitu, Pak. Iya. Dan Mempelai Kristus, tanpa terasa 1 jam kita ngobrol bersama Mas Anton dengan salah satu staf perlindungan anak dari PPA Klaster Salatiga yang sudah berbagi bagaimana kita menjadi bijak menggunakan gadget, terutama ketika dengan anak-anak. Jadi mungkin sebagai statement terakhir buat Mempelai Kristus bagi yang mendengar di 107,7 BTN FM atau yang melihat di Facebook kita nih, apa Mas tentang perlindungan anak dari bahaya gadget ini? Iya. Jadi hal yang dapat kita sampaikan dari perlindungan anak adalah mari kita lindungi anak-anak kita dari bahaya gadget. Berikan kesempatan anak kita ini bertumbuh, berkembang sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan usianya. Dan mari kita sebagai orang tua juga mulai memperhatikan dengan baik anak-anak kita. Kalau kita menyayangi anak-anak kita, dari sekarang kita juga mari kita sungguh-sungguh mengawasi anak-anak kita dalam menggunakan gadget. Jangan melepaskan begitu saja, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua terus mengawasi atau mengontrol anak-anak kita, begitu, Pak. Iya. Jadi terima kasih Mas Anto sudah hadir sore hari ini di Warung Amanku. Kita berharap lewat program ini kita bisa memberikan informasi, edukasi bagaimana kita melindungi anak-anak, dan tentunya Mempelai Kristus masih banyak topik yang akan kita bahas di bulan-bulan yang akan datang, berbicara tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Anto. Sama-sama Pak Joni, senang sekali. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, khususnya juga untuk orang tua. Iya. Dan Mempelai Kristus, akhirnya Joni juga Mas Anto akan pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau sesuatu yang tidak berkenan di ruang dengar Mempelai Kristus. Sampai jumpa di program WA-ku Warung Amanku kerjasama 107,7 BTN FM dan PPA Klaster Salatiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.